Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Ini materinya masih panjang. Kita ambil nafas sebentar ya. Waktunya sudah mepet. Ini saya agak cepat. Jadi saya membawa beberapa paket wisdom. Jadi paket wisdom yang berhubungan dengan the law of attraction. Jadi pandangan-pandangan kebijaksanaan yang ini menurut saya nyambung dengan the law of attraction. Semoga dengan quote-quote yang saya bawa ini, kebijaksanaan yang saya bawa ini, teman-teman bisa lebih mudah menangkap apa sih yang diinginkan oleh law of attraction ini. Baik, saya awali dari kumpulan wisdom yang pertama tentang kekuatan intelijensi. Yang pertama saya ambil dari Mahatma Gandhi. Menurut Gandhi, manusia tidak lain adalah produk dari pikirannya. Apa yang ia pikirkan, seperti itulah ia menjadi. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan beberapa di depannya. Jadi kalau isi pikiran kita itu tentang yang keras-keras, yang brutal-brutal, yang jahat-jahat, ya seperti itu nanti kehidupan kita terbentuk. Kehidupan kita itu kan pertama-tama dibentuk melalui ideal-ideal yang ada di kepala kita. Kalau idealnya isinya positif, ya hidup kita terbentuk secara positif. Kalau negatif, ya hidup kita akan terbentuk menjadi negatif. Ini nyambung dengan quotes-nya Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli bilang, masukkanlah gagasan-gagasan besar dalam pikiranmu, karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan. Ini Benjamin Disraeli lebih tegas lagi menyebut, yuk kita berpikir itu harus berpikir yang besar. Karena kehidupan kita, diri kita itu tidak pernah melebihi pikiran kita. Jadi dia selalu sesuai pikiran kita, bisa di bawahnya. Tapi kalau kita hanya gagasan-gagasan kecil, ya hidup kita akan sekecil gagasan kita. Maka masukkanlah gagasan-gagasan besar, karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan. Nah ini teman-teman, hari ini harus lebih hati-hati lagi. Hari ini beragam gagasan masuk ke kepala kita. Tolong diperhatikan, gagasan-gagasan itu konstruktifkah untuk pembentukan diri kita menjadi orang yang besar. Jangan sampai kita sibuk memasukkan gagasan-gagasan kecil, kita meributkan hal-hal yang sepele tidak penting, sehingga akhirnya hanya di level itulah kita terbentuk. Saya tampilkan juga sebuah quote selanjutnya dari Walt Disney. Kalau ini teman-teman mesti kenal ya. Animator, produser, sutradara, pengisi suara. Sekarang bahkan ada perusahaannya yang luar biasa. Kata Walt Disney apa? If you can dream it, you can do it. Kalau engkau bisa memimpikannya, pasti engkau bisa melakukannya, pasti engkau bisa mewujudkannya. Mimpilah tentang hal-hal yang besar. Mimpilah menjadi orang besar. Mimpilah menjadi orang yang luar biasa. Maka engkau akan jadi orang yang juga luar biasa. Ini dawuhnya Walt Disney. Dan mungkin dia membuktikan ucapan kata-katanya sendiri. Mimpi-mimpinya terwujud semua. If you can dream it, you can do it. Hari ini di antara kita bahkan banyak yang bermimpi saja tidak berani.
Padahal mimpi itu kan gratis, tinggal kamu pancang, kamu patok di kepalamu. Aku ingin menjadi seperti ini, aku ingin menjadi sosok yang begini, dan seterusnya. If you can dream it, you can do it. Kemudian ada juga quotes dari Ralph Waldo Emerson. A person is what he or she think about all day long. Seseorang itu adalah apa yang dia pikirkan tentang dirinya sepanjang waktu. Jadi engkau anggap dirimu siapa, seperti itulah engkau. Kalau teman-teman merasa bahwa Pak, saya ini ya Pak, anak mahasiswa, jadi mahasiswa itu kan kalangan terdidik, jadi saya itu ya harusnya berperilaku seperti kalangan yang terdidik ya Pak. Loh, itu kalau pikiranmu begitu, yang kau lakukan kan juga seperti itu. Tiap hari mungkin engkau berusaha hati-hati untuk bersikap, berperilaku seperti orang terdidik. Pak, saya itu sejak kecil oleh orang tua sudah dijejali wawasan-wawasan agama. Harusnya saya menjaga amanat orang tua ini ya Pak. Oh iya, silahkan. Pikiranmu begitu, ya engkau akan mewujudkan dirimu, tidak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kalau kamu pikirannya berbeda, ya engkau akan mewujudkan secara berbeda. Misalnya begini, Pak, saya sejak kecil itu kan sama orang tua dijejali wawasan-wawasan agama. Sekarang kan saya sudah dewasa Pak, berhak berpikir sendiri. Jadi ya saya akan milih sendiri, saya akan hidup sesuai keinginan saya sendiri secara merdeka. Toh saya sekarang orang dewasa. Ya seperti itulah hidupmu akan terwujud. Apa yang engkau pikirkan tentang dirimu, seperti itulah dirimu akan terlahir. A person is what he or she think about all day long. Nah, jadi ini law of attraction wisdom bagian kekuatan intelijensi. Jadi apa yang dipikiranmu, itulah dirimu. Terakhir ini ada quotes dari Albert Einstein. Imagination is everything. It is the preview of life coming attraction. Imajinasi adalah segalanya. Imajinasi itulah yang jadi preview of life coming attraction. Preview itu kayak apanya? Pertunjukan awalnya. Seperti ini loh nanti yang terjadi, itu imajinasi. Kemajuan-kemajuan manusia hari ini hampir semua itu kan diawali dari imajinasi. Pesawat terbang, kapal laut, kemudian apapun produknya manusia itu kan awalnya kan imajinasi. Gimana ya manusia bisa nyebrang air tidak tenggelam, tanpa harus jadi wali dulu. Nek wali ya tinggal jalan. Tapi ini bisa nyebrang sungai, bisa terbang di atas awan. Itu kan awalnya hanya imajinasi. Tapi karena keseriusan dan kedahsyatan potensi manusia, juga fasilitas-fasilitas yang diberikan alam, yang semula imajinasi akhirnya mewujud dalam realita. Maka katanya Albert Einstein, imagination is everything. It is the preview of life coming attraction. Jadi imajinasi yang muncul di kepala kita, mungkin di kepala para ilmuwan, orang-orang pintar, itu adalah preview dari apa yang nanti akan benar-benar ada. Preview itu kayak trailernya film itu. Jadi ya nanti tidak jauh-jauh dari situlah isinya. Nah, itu imajinasi. Maka teman-teman jangan takut bermimpi, jangan takut berimajinasi. Siapa tahu dari situ nanti muncul karya-karya, muncul produk-produk yang luar biasa yang sebelumnya oleh banyak orang dianggap tidak mungkin. Itu kumpulan wisdom pertama berhubungan dengan kekuatan intelijensi. Sekarang kumpulan wisdom kedua sehubungan dengan law of attraction,
yang berhubungan dengan perubahan. Ini saya ambil beberapa quotes dari tokoh-tokoh yang mungkin teman-teman akrab kenal. Ini untuk menegaskan yang saya jelaskan tadi di depan sehubungan dengan the law of attraction. Misalnya yang pertama saya ambil dari Rowling. Ini J.K. Rowling, teman-teman mesti hafal ya, ini yang nulis Harry Potter. Beliau ini punya satu quotes yang menurut saya nyambung dengan the law of attraction. Kata Rowling, kita tidak memerlukan magic, kita tidak memerlukan sihir untuk mengubah dunia kita. Kita sudah punya semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita. Jadi kita ingin dunia ini wajahnya seperti apa? Kuncinya ada di kita. Kita ingin seperti apa saja, kita punya kekuatan, kita punya potensi untuk itu. Kita ingin membangun dunia menjadi sangat indah atau hancur lebur, sama-sama kita punya daya untuk melakukannya. Tidak harus nunggu belajar ilmu sihir kayak Harry Potter itu, tidak harus. Engkau bisa sudah. Engkau memimpikan apapun, engkau bisa, engkau mampu. Nah, yang kedua, untuk mencapai tujuan yang belum pernah dicapai sebelumnya, engkau harus mulai melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Ini dari Stephen Covey yang menulis buku populer sekali, judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Jadi menurut Stephen Covey, ya kalau engkau ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi, yang belum pernah dicapai sebelumnya, ya pertama-tama engkau harus melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Kalau engkau hanya melakukan yang rutin-rutin saja seperti yang selama ini engkau jalankan, ya hasilnya juga seperti yang selama ini engkau rasakan. Ya wis mudahnya, kalau selama ini engkau belajarmu hanya 1 jam dan IP-mu 3 pas, mungkin kalau kamu tambahi belajar 2 jam, IP-mu di atas 3. Itu gampang-gampangan nih ngono. Jadi yo kalau ingin hasil yang lebih baik, usahanya juga harus berbeda dari sebelumnya. Kemudian ada quote juga dari Rhonda Byrne. Menurut Rhonda Byrne, setiap kesempatan untuk mengubah hidupmu, setiap detik adalah kesempatan untuk mengubah hidupmu, karena di setiap kesempatan engkau dapat mengubah caramu merasakan. Rhonda Byrne ini yang tadi saya sebut ya, beliau yang menulis buku The Secret yang populer sekali, termasuk acara televisi. Jadi setiap detik itu kita bisa berubah. Jangan menunggu besok. Kita ini kan ingin hidup ini, kalau bahasanya hadis itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Berubah terus menerus. Jadi kita harus semakin baik, semakin baik. Bahkan katanya Rhonda Byrne, tidak hanya harian, setiap detik engkau bisa mengubah hidup kita. Misalnya, kalian mengalami peristiwa apa hari ini? Mengalami peristiwa diputus oleh pacarmu. Itu kan peristiwa yang mungkin engkau tanggapi sebagai menyedihkan. Tapi detik ini juga bisa engkau ubah tanggapanmu itu bahwa ini peristiwa yang menyenangkan. Tergantung dirimu. Engkau melihatnya sebagai peristiwa menyedihkan, loh ya Pak, kita sudah sama-sama suka beberapa lama berdua, banyak kenangan yang sudah kita bikin, sekarang putus. Kamu melihat itunya terus engkau sedih. Padahal engkau kalau mau juga bisa detik ini juga kamu ubah perspektifnya.
Alhamdulillah Pak, saya putus. Sudah lama sebenarnya, agak-agak bosan gimana gitu Pak. Loh, ya, tergantung perspektifnya kan. Jadi engkau bisa mengubah hidupmu setiap detik engkau inginkan. Buktinya apa? Kita bisa mengubah cara kita merasakan hidup ini juga di setiap detiknya. Banyak uang itu susah atau senang, tergantung tanggapanmu dan bisa kamu ubah sewaktu-waktu. Punya wajah cakep itu susah apa senang, terkenal itu susah apa senang. Itu kan bisa, tanggapanmu bisa berubah-ubah setiap waktu. Berarti apa? Sebenarnya untuk mengubah hidup kita itu tidak usah menunggu apa-apa. Setiap detiknya kita bisa berubah, tergantung bagaimana kita mengelola, menyerap, merasakan hidup kita.